Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Sotifa, mahasiswi program studi pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai bencana hidrometeorologi. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi? Jadi, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang berhubungan dengan air dan dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, dari pengertiannya sendiri, kita bisa melihat kasus yang baru-baru ini, BMKG telah mengeluarkan peringatan terhadap terjadinya bencana banjir untuk wilayah Jabodetabek. Nah, seperti video berikut ini ya. Jabodetabek termasuk juga kita tumpang susunkan dengan historis kejadian bencana yang kita punya, sehingga mungkin masyarakat-masyarakat yang memang secara historis kejadian menjadi langganan banjir. Tetapi satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kawasan Jabodetabek dalam 2 tahun terakhir pengalaman kita menunjukkan tidak hanya terpengaruh oleh banjir kiriman dari hulu. Jadi intensitas hujan lokal seperti yang terjadi di Halim awal 2020 lalu, kemudian Bekasi beberapa waktu yang lalu, tanggul jebol juga di Bekasi akibat intensitas hujan lokal dan tidak selalu ada pengaruh dari hulu. Nah, hal-hal seperti ini kami menghimbau agar masyarakat juga memperhatikan senantiasa update informasi, pemutakhiran informasi cuaca dari BMKG. Karena masuk ke awal musim hujan yang kita dipengaruhi oleh fenomena La Nina ini, perubahan intensitas hujan itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi ini yang perlu mungkin diwaspadai oleh masyarakat. Intensitas hujan harian di awal 2020 dan 2021 ini tentu saja merupakan dampak lokal dari fenomena global. Selain itu, tidak hanya bencana hidrometeorologi basah, di bulan Agustus BNPB juga mengamati dampak fenomena global ini juga terjadi misalkan di Provinsi Aceh. Itu bagian pesisir barat Aceh itu hidrometeorologi basah, ada kejadian banjir bandang, tanah longsor. Di pesisir timurnya itu karhutlah. Jadi kita bisa bayangkan di satu provinsi itu terjadi 2 kasus bencana hidrometeorologi basah dan kering, 2 kejadian berlawanan sebenarnya dalam satu provinsi. Ini tentu saja merupakan dampak-dampak lokal dari fenomena global yang ada. Jadi, contoh dalam bencana banjir dapat diklasifikasikan yang pertama, sungai besar bisa disebut dengan bahaya atau hazard. Yang kedua, adanya risiko jika banjir terjadi pada sungai. Nah, yang ketiga, wilayah-wilayah sekitar sungai sangat rentan atau rawan atau vulnerable mengalami banjir karena berada dekat dengan sungai sehingga memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Adapun yang keempat, terdapat ancaman jika terjadi banjir dan menghancurkan wilayah. Nah, sebelum terjadinya bencana, kita harus mengetahui dulu apa itu siklus dari kebencanaan. Itu bisa kita lihat berdasarkan dokumen UNISDR pada tahun 2009. Yaitu ada 6 poin yang harus kita ingat dari siklus kebencanaan ini. Yang pertama, kita melakukan recovery dulu. Dan yang kedua, kita melakukan risk assessment. Yang ketiga, mitigation and prevention. Dan yang keempat ada mengenai prepare dan planning kita. Dan yang kelima itu mengenai prediksi dan warning. Dan selanjutnya yang keenam itu ada respon kita. Nah, apa respon yang akan kita lakukan terhadap bencana ini? Selanjutnya kita masuk ke dalam tren kebencanaan. Nah, tren kebencanaan ini bisa kita lihat berdasarkan yang pertama, frekuensi kejadian ekstrim yang mengarah pada kejadian bencana yang mengikat setiap tahunnya. Yang kedua, peningkatan kejadian bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya ini yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan kerentanan. Yang kedua,
faktor yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian ekstrim, dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kapasitas wilayah. Adapun konsep terminologi pengurangan risiko bencana itu dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok, yaitu ada bahaya, kerentanan, risiko, bencana, dan kapasitas. Dari keenam konsep tersebut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahaya? Nah, bahaya bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan yang diakibatkan oleh fenomena luar biasa ataupun manusia yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia. Selanjutnya itu ada kerentanan. Itu dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu yang bertujuan untuk mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak dari bahaya tertentu. Yang ketiga yaitu ada risiko. Nah, risiko dapat dikatakan sebagai perkiraan atau kemungkinan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bahaya di suatu wilayah. Nah, biasanya itu dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada bencana. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bencana? Nah, bencana ini sendiri dapat kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam. Selanjutnya ada elemen bencana. Dalam elemen bencana ini ada 6 poin penting yang harus diingat. Yang pertama, berdampak pada manusia baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, biasanya bencana dipicu oleh bahaya, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Yang ketiga, bersifat perlahan maupun secara tiba-tiba. Yang keempat, berhubungan langsung dengan kerentanan. Yang kelima, melebihi kapasitas sumber daya yang tersedia. Dan yang keenam, proses sosial memainkan peranan yang sangat penting. Adapun faktor pemicu itu dapat dilihat dari kondisi ekonomi, pertumbuhan populasi, urbanisasi, transisi budaya, degradasi lingkungan, kurangnya informasi dan kepedulian, kondisi politik, geografis, dan bencana skala besar. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, ada hubungan erat antara bencana, kerentanan, dan risiko. Di sini, kita dapat melihat berdasarkan grafik berikut ya. Kira-kira bagaimana sih peningkatan kapasitas dalam upaya pengurangan risiko? Nah, dengan langkah peningkatan kapasitas wilayah, maka risiko wilayah terhadap bencana dapat dikurangi, yaitu menggunakan rumus R sama dengan H sama dengan V per C, di mana R sama dengan disaster risk atau risiko bencana, H sama dengan hazard atau frekuensi bencana tertentu, V sama dengan vulnerability atau kerugian yang diharapkan, C sama dengan kapasitas. Kira-kira bagaimana sih cara pengurangan risiko bencana? Itu ada 3 poin penting. Yang pertama, dengan cara memperkecil ancaman kawasan. Yang kedua, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. Selanjutnya ada peta resiko bencana, yang merupakan overlay atau penggabungan dari peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas. Nah, biasanya peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks atau yang dihitung dari data-data tertentu. Selanjutnya ada penilaian risiko bencana, adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di suatu daerah tertentu. Nah, setelah kita melakukan penilaian risiko, ada manajemen penggunaan risiko bencana. Di antaranya ada penilaian risiko, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.